Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang varian baru COVID-19 Omicron ya. Nah, ini memang varian baru dan sudah masuk Indonesia ya. Kita berharap ya, kejadian yang kemarin tentang varian Delta itu yang sudah merebak ya, meledak di Indonesia itu bisa kita jadikan pengalaman, dan varian terbaru ini itu varian Omicron, pemerintah itu bisa mengatasinya ya. Ini ada berita dari airmall.id ya, pengamat Alvin Lee itu mengatakan kalau di Cina sudah banyak terkena Omicron, stop semua orang yang ada dari sana ya. Langsung saya bacakan saja. Alvin Lee, kalau di Cina sudah banyak terkena Omicron, stop semua orang yang ada dari sana. Jumlah negara yang terpapar Omicron terus bertambah, sementara dari satu sisi jumlah negara yang penduduknya dilarang masuk ke Indonesia sejak awal tidak pernah berubah ya. Begitu tegas pengamat penerbangan Alvin Lee saat berbincang dengan kantor berita Republik Airmall. Ini sejak awal tidak berubah, tetap 14 negara. Ini saya kira kita perlu meninjau kembali jumlah negara yang dikenakan larangan masuk di Indonesia ini. Kalau perlu ditambah ya. Kalau perlu ditambah ya ditambah, kata Alvin. COVID-19 varian Omicron memang masih sangat baru. Sejumlah data menyebut bahwa varian ini lebih cepat menular, sementara dampaknya disebut lebih ringan. Meski begitu, Alvin Lee meminta pemerintah tidak lengah dengan data-data yang ada. Kita ini perlu evaluasi dulu tentang karakter Omicron. Apakah gejalanya benar-benar ringan atau tidak, itu kita harus terus memantau ya, melalui bukti-bukti kajian ilmiah yang aku tampil, agar kebijakan kita ini tidak berlebih dan tidak meremehkan, tegasnya. Alvin pun meminta agar pemerintah segera melakukan pengetatan dan penutupan terhadap kedatangan orang dari Cina maupun negara yang terpapar Omicron. Apalagi sudah ada 3 TKA Cina terdeteksi Omicron di Manado. Kalau memang Cina sudah banyak yang terkena, ya sementara stop semua orang yang dari Cina atau yang pernah ke Cina dalam 14 hari terakhir tidak boleh masuk ke Indonesia, tegas Alvin. Sementara selain itu, Alvin juga meminta agar dilakukan peningkatan disiplin dalam pelaksanaan karantina dan tidak ada perlakuan istimewa karantina mandiri yang terlalu banyak. Termasuk pejabat. Masa inkubasi dan karakter virus ini kan tidak kenal pejabat. Kalau masa inkubasinya pejabat 5 hari, kalau rakyat biasa juga 5 hari gitu ya, jelas Alvin menutup. Ya itu ya berita yang panas ya. Sekarang yang merebak adalah yang kita antisipasi adalah bagaimana varian terbaru ini agar tidak sama seperti yang kemarin ya, memakan banyak korban jiwa, yaitu varian Delta ya. Kita ketahui awal ya 2 bulanan yang lalu, 3 bulanan itu varian Delta itu begitu mengamuk sampai dilakukan PPKM Jawa Bali ya. Ya itu padahal ada juga pejabat yang mengatakan COVID ini selesai hari raya kemarin ya. Tetapi setelah hari raya selesai ternyata justru COVID itu tambah ngamuk ya. Jumlah yang teridentifikasi maupun yang meninggal itu gila-gilaan ya. Kita berharap ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang sudah dialami kita itu harus kita jadikan pengalaman ya, dan kita juga
melihat kasus atau peristiwa terakhir ini bahwasanya PPKM itu dibatalkan ya pada saat Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ya memang kita sayangkan ya, kita sayangkan dari segi pengambilan kebijakan ini, dari segi pengambilan kebijakan terkesan sangat diskriminatif ya, sangat-sangat diskriminatif. Ini masih bulan Desember ya, kemarin awal-awal Desember pada saat aksi demo 212 itu ada pelarangan ya, pelarangan apa namanya, berapa demo ya, akibat dengan alasan COVID atau dengan alasan pandemi. Tetapi setelah menjelang Nataru ini kebijakan PPKM yang semulanya ya, semulanya pada saat awal-awal itu aksi 212 itu dilaksanakan, pada saat Nataru langsung dicabut ya. Kenapa ini kan? Seharusnya kalau memang benar-benar konsisten ya tidak usah dicabut ya, karena kita ketahui meskipun melandai pandemi itu masih berlaku terus-menerus ya, masih ada ancaman-ancaman ya, apalagi sekarang sudah ada varian baru ya, sudah ada varian baru Omicron ya, dan yang dikabarkan ini ternyata kita tidak bisa ambil remeh terhadap varian Omicron ini ya. Kenapa? Ternyata di Inggris itu sudah kasus Omicron ini sudah meledak ya, hampir sekitar 80.000 ya, coba bayangkan itu kasus harian akibat varian baru Omicron ya. Memang awal deteksi ini varian ini memang ringan ya, tetapi penularannya sangat cepat ya. Nah ini ya, meskipun gejalanya ringan ya, bisa kita ambil lebih ringan dari varian Delta, tetapi yang jadi permasalahan adalah penularan yang begitu cepat. Dan pada saat ini ya, kemarin beberapa hari yang lalu Nataru itu dikabarkan PPKM sudah dicabut, artinya sudah tidak ada pembatasan ya. Padahal ini sudah masuk Omicron ini ya, sudah masuk Omicron ya. Ketika ada aktivitas Nataru, Natal dan Tahun Baru yang kita ketahui di media itu ya, terakhir itu aktivitas mobilitas orang ya, itu sekitar 40.000 yang akan keluar pada Tahun Baru. Begitu juga dengan orang yang masuk ya pada saat Nataru ini, 40 ribuan orang ya. Coba bayangkan, pasti kan itu akan memperparah ya, akan memperparah kondisi ya, karena mengingat bahwasanya di Inggris itu sudah ada 80.000 orang yang terjangkit varian Omicron, varian terbaru. Meskipun ini varian yang baru, tetapi kita tidak boleh ya, kita tidak boleh mengambil enteng ya. Secara kalau kita melihat ya, total COVID-19 ini sebenarnya masih belum dikatakan aman ya. Kita tidak tahu apakah Omicron itu meskipun ringan akan lebih parah dari varian Delta atau tidak gitu. Yang kita harapkan adalah pemerintah ya benar-benar harus konsisten gitu ya. Nataru, Natal dan Tahun Baru ini pasti ketika dibuka ya, tidak ada PPKM, pastilah ada mobilitas tinggi ya. Apakah mau ya kejadian seperti kemarin varian Delta yang begitu mengobrak-ngabrik ya sehingga langsung dilakukan PPKM Pulau Jawa Bali itu terulang gitu. Ya coba bayangkan. Padahal pada saat kita dulu ya, pada saat Lebaran itu ada penyekatan ya. Tetapi ketika kesininya pada saat libur Nataru ini justru dibuka ya. Apakah ini tidak diskriminasi ya? Tidak boleh ada tidak boleh ada penyekatan. Nah ini gimana ini?
Kita itu ketika hari raya Lebaran kemarin itu inginnya segera mudik ya, tetapi dilarang, dilakukan penyekatan. Kita lihat di media bahwasanya banyak sekali antrian sampai ribut antara rakyat dengan aparat gara-gara kebijakan seperti ini, penyekatan. Tetapi ketika datang Nataru ya, perayaan umat lain ya, itu malah dibuka ya. Coba bayangkan, ini kurang lebih akan menimbulkan kecemburuan ya, kecemburuan sosial ya, karena ketika hari raya umat Islam kita yang sebagai mayoritas itu justru terpinggirkan, kemudian minoritas itu malah diberi jalan ya. Padahal kita ketahui bahwasanya itu tidak menyelesaikan masalah ya. Malah sekarang Omikron sudah masuk ya. Meskipun kemarin itu sudah melandai ya, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu apakah Omikron ini meskipun gejalanya ringan itu tetap bisa diatasi ya. Tergantung pemerintah ya. Tergantung pemerintah ya. Kita harapkan pemerintah itu ketika mengeluarkan kebijakan ya, mencabut PPKM itu bukan hanya bukan alasan bisnis saja, tetapi alasan kesehatan ya. Kalaupun nanti sekarang sudah masuk dan kemungkinan besar akan ada banyak resiko, ya lebih baik tutup aja dulu PPKM. Dan seperti apa yang dikemukakan oleh Alvin Lee, bahwasanya ada juga orang-orang dari Cina itu sudah terkena, dan banyak sekali orang-orang dari Cina itu sudah masuk di sini ya. Ya kita harapkan ketika ada varian baru dan di negara lain itu sudah parah ya, kita harus bersikap tegas ya. Jangan sampai ketika sudah parah ya baru kita baru kita ambil kebijakan ya. Sama seperti yang varian kemarin Delta itu yang mengamuk ya. Ya kita harapkan kedepannya ya pemerintah itu benar-benar wise, mempunyai itikat yang mengeluarkan kebijakan yang konsisten ya. Ketika Lebaran kemarin dilarang dengan adanya PPKM penyekatan, ya kesininya ya harus sama gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada Omikron ya. Apakah pemerintah dalam ini ketika mengeluarkan kebijakan ini mau bertanggung jawab ya, ingin terus mempertahankan kebijakannya ya, tidak ada pembatasan ya pada saat Nataru ya, padahal sudah terlihat Nataru ini justru mobilitas manusia itu pasti akan berkali-kali lipat, dan kemungkinan potensi untuk penularan dengan adanya varian Omikron ini pasti akan tinggi ya. Ya kita berharap kedepannya varian Omikron ini tidak memperparah kondisi ya. Semoga semua masyarakat ya, kita semua umat ya bisa diselamatkan dari varian COVID Omikron ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romdani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.